Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Miftah Mauludia dalam acara Mita News Update. Hari ini kami hadir untuk menyampaikan berita terhangat dan paling inspiratif tentunya. Salah satu program yang menarik perhatian adalah makan siang gratis yang diharapkan membantu siswa-siswi mendapatkan asupan gizi yang cukup dan mendukung prestasi belajar mereka. Jangan lewatkan informasi terkini dan berbagai berita hangat lainnya yang telah kami rangkum untuk Anda. Tetap bersama kami untuk berita yang aktual, menarik, dan tentunya terpercaya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara di mana setiap anak sekolah mendapatkan makan siang bergizi secara gratis? Bukan lagi sekedar angan-angan, ini adalah visi nyata yang dicanangkan untuk Indonesia. Hari ini saya akan mengajak Anda menelaah program ambisius makan siang gratis melalui kacamata model implementasi kebijakan Mas Manian dan Sabatier. Kita akan menjelajahi bagaimana sebuah janji kampanye dapat bertransformasi menjadi kebijakan nasional yang kompleks dengan segala tantangan dan potensinya. Bersama-sama, kita akan mengupas lapisan demi lapisan implementasi kebijakan ini, mencari tahu apa yang diperlukan agar mimpi tentang piring penuh setiap anak dapat menjadi kenyataan. Program makan siang gratis ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting pada anak Indonesia, menyerap hasil pertanian dan perikanan, serta mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi di berbagai daerah. Dengan target penerima manfaat yang luas mencakup sekitar 83 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Dari sisi anggaran, program ini dialokasikan dalam RAPBN 2025 sebesar 71 triliun atau 2% dari total belanja negara dan direncanakan mencapai implementasi penuh pada tahun 2029. Saat implementasi penuh, program ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 400 hingga 450 triliun per tahun. Namun perlu dicatat bahwa angka-angka ini masih bisa berubah karena program ini masih dalam tahap perencanaan dan penyesuaian. Selain itu, terdapat perubahan skema pelaksanaan dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Kebijakan ini juga didukung oleh koalisi pemerintah, namun menuai kritik terkait besarnya anggaran dan tantangan dalam pelaksanaan, terutama untuk daerah terpencil yang menghadapi masalah logistik dan distribusi. Selanjutnya, pada variabel intervening, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan gizi dan prestasi anak sekolah. Meskipun perubahan skema dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis menimbulkan sedikit inkonsistensi. Sumber daya yang dialokasikan sangat besar tetapi berpotensi membebani APBN. Program ini juga memerlukan SDM, infrastruktur distribusi yang memadai, serta koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan pangan lainnya. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai badan khusus yang akan melaksanakan program ini. Meski struktur pelaksana belum sepenuhnya terjelaskan, program ini kemungkinan melibatkan kementerian terkait dan sejumlah lembaga pelaksana termasuk UMKM dan koperasi lokal. Di samping itu, terbukanya pihak pemerintah untuk mempelajari implementasi serupa di negara lain seperti Cina menunjukkan keseriusan dalam menyempurnakan konsep pelaksanaannya. Dukungan publik terhadap program ini juga cukup kuat. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 5-7 Maret 2024 menunjukkan bahwa 48,6% responden menyebut makan siang gratis sebagai program ekonomi yang paling diingat. Meskipun ada kekhawatiran akan dampak fiskal jangka panjang dan potensi ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan. Pada variabel dependen, kinerja implementasi program ini belum dapat dinilai karena belum berjalan dan baru akan dimulai pada 2 Januari 2025. Oleh karena itu, saat ini program makan siang gratis masih dalam fase perencanaan dan pengkajian, sehingga kepatuhan objek sasaran, hasil nyata, dan kebutuhan revisi kebijakan masih belum dapat diukur. Namun, program ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata berupa perbaikan gizi dan prestasi anak sekolah. Meskipun terdapat resiko ketergantungan masyarakat dan potensi perubahan pola pikir. Berdasarkan analisis tersebut, implementasi program makan siang gratis ini menghadapi tantangan besar terutama dalam hal anggaran, logistik, dan koordinasi antar lembaga. Maka diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutan program ini dalam mencapai tujuan peningkatan gizi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Layaknya sebuah hidangan yang sempurna, kebijakan publik membutuhkan bahan-bahan berkualitas, persiapan yang matang, dan eksekusi yang cermat. Program makan siang gratis ini adalah sebuah menu ambisius yang memerlukan koki-koki handal dari berbagai sektor untuk mewujudkannya. Mari kita terus mengawal dan berkontribusi agar hidangan kebijakan ini tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menyehatkan bangsa.
Karena pada akhirnya, investasi terbesar sebuah negara adalah pada sumber daya manusianya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Mita News Update. Semoga tayangan ini memberi nutrisi bagi pemikiran kita semua dalam mengawal kebijakan publik yang lebih baik untuk Indonesia. Saya Miftah Mauludia, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.